Sobat yang ada di rumah, jika di rumah kita banyak sekali tikus, itu masalah serius karena tikus adalah salah satu hewan pengerat yang biasanya merusak barang kita, mencuri makanan kita, mengotori rumah kita, dan tentunya tikus juga adalah salah satu hewan pengerat yang biasanya membawa sumber penyakit seperti bakteri, virus, dan tentunya parasit yang sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Itulah masalahnya. Setiap ada masalah pasti ada solusinya. Solusinya itu tutorial kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Tukang Ngedit Kreatif. Kali ini Sobat Ngedit seperti biasa saya mau bikin tutorial yang menarik buat Sobat Ngedit Kreatif. Nah Sobat Ngedit Kreatif, di hadapan saya atau di tangan saya sudah ada yang namanya daun jeruk. Jadi kalau misalkan Sobat yang ada di rumah punya yang seperti ini, lebih baik ini kita manfaatkan sebagai alat untuk pengusir yang namanya tikus supaya jauh dari kehidupan kita. Oke, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, alangkah baiknya bagi yang baru bergabung untuk tekan tombol like dan subscribe Tukang Ngedit, dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi terbaru dari Tukang Ngedit Kreatif. Oke, langsung kita eksekusi. Oke Sobat yang ada di rumah, untuk langkah yang pertama tentunya untuk daun jeruknya ini kita potong-potong menjadi bagian kecil-kecil. Dan sebelum ini kita potong-potong, akan saya jelaskan terlebih dahulu kenapa daun jeruk sangat-sangat dibenci oleh yang namanya tikus. Karena daun jeruk memiliki aroma yang sangat khas, jadi aromanya sangat-sangat menyengat sekali. Nah tentunya bagi penciuman yang namanya tikus. Nah ini juga memiliki kandungan yang namanya minyak asiri. Nah minyak asiri adalah salah satu kandungan yang sangat-sangat tidak disukai oleh yang namanya tikus. Oke, ini kita potong-potong, dan tentunya saya juga memerlukan yang namanya sebuah wadah Sobat yang di rumah ya. Oke, untuk wadahnya saya menggunakan yang seperti ini, dan tentunya ini kita potong-potong menjadi bagian kecil-kecil ya Sobat yang ada di rumah, biar aromanya keluar ya. Seperti ini. Nah jadi Sobat yang ada di rumah, kalau misalkan mau lebih bagus, yaitu menggunakan daun jeruk purut atau daun jeruk limau, karena aromanya paling kuat ya di antara daun jeruk yang lainnya. Oke Sobat yang ada di rumah, setelah seperti ini tentunya saya juga akan menambahkan yaitu beberapa bahan lagi, dan untuk bahan yang selanjutnya saya akan menambahkan. Nah Sobat yang ada di rumah, untuk bahan yang selanjutnya yaitu saya akan menggunakan yaitu cangkang telur yang seperti ini. Jadi cangkang telur yang sudah saya keringkan. Nah jadi kalau misalkan Sobat yang ada di rumah ketika ingin mengolah telur, mau digoreng atau bahkan direbus, alangkah baiknya untuk cangkangnya jangan sampai dibuang, karena ini banyak sekali manfaatnya untuk tanaman. Nah tentunya untuk mengusir yang namanya tikus, karena ini memiliki aroma seperti belerang, apalagi kalau misalkan sudah dikeringkan. Oke, untuk telurnya ini langsung kita tumbuk menjadi butiran-butiran halus Sobat yang ada di rumah ya. Oke, ini kita simpan dulu, dan tentunya ini kita tumbuk Sobat yang ada di rumah ya. Untuk telurnya kita tumbuk sampai benar-benar halus. Kita tumbuk. Oke, setelah bubuk seperti ini ya, ini langsung kita pinahkan ya. Oke, seperti ini juga. Oke, nah setelah seperti ini saya juga akan menambahkan yaitu bahan yang selanjutnya, dan untuk bahan yang selanjutnya tentunya saya akan menambahkan. Nah jadi Sobat yang ada di rumah, untuk bahan yang selanjutnya saya akan menggunakan yaitu kapur barus atau bisa disebut sebagai kamper. Untuk kapur barus ini sangat mudah kita dapatkan di toko-toko kelontong atau bahkan di minimarket atau bahkan di osop, dan untuk harganya ini cukup murah sekali ya Sobat yang ada di rumah. Ini juga banyak variannya, ada yang berwarna-warni seperti ini, ada yang kecil, ada yang putih, dan tentunya ada yang besar, tapi untuk kandungannya sama aja. Nah kenapa Sobat yang ada di rumah, tikus sangat membenci sekali dengan aroma yang namanya kapur barus ini? Karena kapur barus ini memiliki kandungan yang namanya naftalen. Kandungan ini adalah salah satu kandungan yang sangat-sangat tidak disukai oleh yang namanya tikus. Nah, oke, untuk kapur barusnya kita buka dulu. Nah saya memerlukan sekitar 4 butir Sobat yang ada di rumah, 4 butir. Oke, kita seragamkan seperti ini, dan ini tentunya kita tumbuk menjadi butiran-butiran halus seperti garam Sobat yang ada di rumah ya. Kita tumbuk dulu. Oke, ini kita masukkan ke plastik. Oke, tentunya ini kita tumbuk. Oke Sobat yang ada di rumah, setelah halus seperti ini tentunya ini kita pindahkan ya ke ramuan yang ini ya, yang baru kita buat. Oke, seperti ini.
Oke, setelah seperti ini tentunya ini kita aduk-adukan sampai benar-benar merata sobat yang ada di rumah untuk bagian-bagiannya. Oke, kita aduk seperti ini. Oke sobat yang ada di rumah, setelah seperti ini tentunya saya juga akan memerlukan sebuah wadah, dan untuk wadahnya saya akan menggunakan. Nah sobat yang ada di rumah, untuk wadahnya saya memerlukan wadah yang seperti ini, bisa bekas agar-agar atau bisa bekas aqua gelas seperti ini ya. Oke, dan ini kita potong ya, karena terlalu panjang, kita potong seperti ini aja. Jadi ini kita manfaatkan sobat yang ada di rumah ya. Nah seperti ini. Oke, tentunya sebagai contoh saya akan membuat 2 saja sobat yang ada di rumah ya. Oke, nah seperti ini. Dan tentunya ini kita pindahkan sobat yang ada di rumah ya, untuk ramuannya ya, kita pindahkan seperti ini. Oke, sebagai contoh saya 2 saja seperti ini ya. Nah sobat yang ada di rumah, supaya ramuan ini makin menyengat, tentunya makin tajam, bisa kita tambahkan yaitu cuka dapur yang seperti ini. Nah supaya aromanya makin menyengat, kita campurkan yaitu cuka dapur. Nah cuka dapur juga adalah salah satu bahan yang sangat-sangat tidak disukai oleh yang namanya tikus. Nah ini juga memiliki kandungan asam asetat yang berfungsi untuk memperkuat aroma pada seperti ini ramuan ini, maka aromanya akan semakin tajam kalau misalkan menggunakan yang namanya cuka dapur ini. Nah ini juga supaya agak lembab. Oke, dan ini kita teteskan untuk cuka dapurnya seperti ini. Oke. Nah setelah seperti ini tentunya ini tinggal kita aplikasikan di tempat-tempat di mana biasanya si tikus suka kelihatan atau bahkan bersarang. Nah sobat yang ada di rumah, untuk yang pertama sebagai contoh akan saya simpan yaitu di area gudang. Nah biasanya di area gudang adalah salah satu tempat favorit bagi yang namanya tikus-tikus nakal pembawa spor penyakit, yaitu untuk bersarang. Dan untuk yang kedua tentunya ini kita bisa simpan di area dapur. Nah biasanya di area dapur adalah salah satu tempat favorit bagi yang namanya tikus-tikus nakal pembawa spor penyakit, yaitu untuk mencari makan. Nah sobat yang ada di rumah, saya kira sudah cukup ya tutorial yang saya berikan buat sobat ngedit kreatif. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bagi yang baru bergabung untuk tekan tombol like dan subscribe untuk Kang Ngedit, dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi terbaru dari Tukang Ngedit Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video saya selanjutnya.